Halo semuanya, perkenalkan nama saya Odilia Valo dengan NIM 21011140095. Hari ini saya akan menjelaskan apa yang saya dapat terkait dengan presentasi kelompok 2 pada mata kuliah Pengembangan Bahasa dan Sastra Indonesia Sekolah Dasar. Kelompok 2 sendiri membawakan materi tentang identifikasi konten pembelajaran bahasa Indonesia kelas rendah dalam kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Konten sendiri merupakan informasi yang tersedia melalui media atau produk elektronik. Sedangkan konten pembelajaran adalah rangkaian materi, pengetahuan, konsep, dan keterampilan yang perlu dipelajari siswa berdasarkan kurikulum yang berlaku. Nah, siswa kelas rendah itu dapat dikategorikan pada kelompok anak usia dini. Nah, masa anak usia dini merupakan masa yang mengalami fase yang singkat. Namun, pada fase ini memiliki arti yang besar apabila potensi siswa itu dikembangkan secara maksimal. Konten pembelajaran atau isi materi ajar di kelas rendah pada kurikulum 2013 itu dibuat dengan tujuan pengajaran bahasa Indonesia dapat tercapai. Yang pertama, menghargai dan mengembangkan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan atau bahasa nasional dan bahasa negara. Yang kedua, siswa memahami bahasa Indonesia dari segi makna, fungsi, serta menggunakan dengan tepat dan kreatif untuk bermacam-macam tujuan, keperluan, dan keadaan. Yang ketiga, siswa memiliki kemampuan menggunakan bahasa Indonesia untuk meningkatkan kemampuan intelektual, kematangan emosional, dan juga kematangan sosial. Yang keempat, siswa memiliki disiplin dalam berpikir dan berbahasa, seperti berbicara dan menulis. Yang kelima, siswa mampu menikmati dan memanfaatkan karya sastra untuk mengembangkan sastra Indonesia sebagai khasana budaya dan intelektual manusia Indonesia. Nah, kalau konten pembelajaran bahasa Indonesia kelas rendah dalam kurikulum Merdeka itu memiliki tujuan pembelajaran, diantaranya yang pertama, akhlak mulia dengan menggunakan bahasa Indonesia secara santun. Yang kedua, sikap pengutamaan dan penghargaan terhadap bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara Republik Indonesia. Yang ketiga, kemampuan berbahasa dengan berbagai teks multimodal seperti lisan, tulis, visual, audio, atau audiovisual untuk berbagai tujuan atau genre dan konteks. Yang keempat, kemampuan literasi seperti berbahasa, bersastra, dan bernalar kritis kreatif dalam belajar dan bekerja. Yang kelima, kepercayaan diri untuk berekspresi sebagai individu yang cakap, mandiri, bergotong royong, dan bertanggung jawab. Keenam, kepedulian terhadap budaya lokal dan lingkungan sekitarnya. Dan yang terakhir, kepedulian untuk berkontribusi sebagai warga negara Indonesia dan dunia yang demokratis dan berkeadilan. Sekian materi yang dapat saya jelaskan. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa.